Hai semuanya, apakah kita boleh berteman dengan semua orang? Tentu boleh, karena kita tidak membeda-bedakan orang. Tetapi kalau memilih sahabat, teman yang bergaul erat dan akrab dengan kita, lain ceritanya. Kita harus memilih sahabat yang hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, agar kita mendapatkan pengaruh yang baik, sehingga kita semakin bertumbuh kerohaniannya dan memuliakan nama Tuhan. Kejadian pasal 38 ayat 1 mengatakan, pada waktu itu Yehuda, anaknya Yakub, meninggalkan saudara-saudaranya dan tentu saja meninggalkan ayahnya kan. Yehuda menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Mereka bersahabat ya. Yehuda ini membangun persahabatan dengan seorang Kanaan dan bahkan nanti di sana dia menikah dengan seorang wanita Kanaan yang nilai hidupnya jauh menyimpang dari kerajaan Allah. Apa yang terjadi? Yehuda punya anak yang bernama Onan dan Shela. Dia menikahkan anak sulungnya dengan Tamar, seorang wanita Kanaan. Saudara, Yehuda ini tidak menggubris pengalaman Abraham, Ishak ya, ketika memilih menantu. Mereka memilih menantu yang punya nilai-nilai kerajaan Allah. Tapi Yehuda enggak menggubris hal itu. Dia tidak ingat pengalaman leluhurnya. Apa yang terjadi? Sangat jahat. Dia hidup jauh menyimpang dari nilai kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi? Dihukum oleh Tuhan, dia mati. Onan, adiknya wajib menikahi Tamar. Nanti anak pertama yang lahir dari rahimnya Tamar dianggap sebagai anaknya Nah, nantinya anak ini akan mewarisi hak kesulungannya dan harta warisan yang sangat banyak. Tetapi apa yang terjadi? Onan pun sangat jahat. Dia membiarkan maninya keluar setiap kali dia menghampiri Tamar. Ya, apa yang terjadi? Mungkin hatinya dikuasai ketamakan. Dia kan pengen hak kesulungannya kan. Dia pengen dapat harta yang sangat banyak kan. Maka dia membiarkan maninya keluar. Dari sinilah istilah onani berasal. Nah, ini juga jahat di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dengan demikian Onan ini dikuasai keserakahan. Nanti siapa yang akan memelihara Tamar di masa tuanya? Kan susah di sini. Coba lihat. Nah, apa yang terjadi? Dia dihukum oleh Tuhan, dia mati. Nah, Yehuda tidak memberikan Shela menjadi suaminya Tamar. Apa yang terjadi? Tamar disuruh untuk pergi ke rumah orang tuanya. Dan setelah istrinya Yehuda itu mati, maka dia bepergian ke sebuah daerah. Ya, Tamar mendengar hal itu. Lalu dia bertelekung pakai tutup di wajahnya. Lalu dia duduk di pinggir jalan. Nah, kita melihat moralnya Yehuda di sini. Yehuda mengira perempuan itu adalah seorang PSK. Dan kemudian dia berkata, dia mau menghampiri perempuan itu. Dan apa yang terjadi? Dimintalah jaminannya, yaitu cap meterainya dan beberapa barang yang lain. Anggap saja kalau pada zaman sekarang itu diminta KTP-nya. Tapi Yehuda kan nggak bawa harta pada waktu itu. Bayarannya seekor anak kambing. Apa yang terjadi? Transaksi itu berjalan, tapi Yehuda tidak pernah melihat wajah perempuan itu. 3 bulan kemudian, ya, Tamar dilaporkan mengandung. Yehuda berkata, bakar perempuan itu, dia telah berbuat zina. Coba lihat, dia nggak toleran lihat menantunya bersalah. Tetapi ketika dia sendiri yang salah, dia toleran terhadap kesalahannya. Tamar berkata, pemilik dari benda-benda ini adalah laki-laki yang berhubungan dengan dia. Ketahuanlah ternyata Tamar ini adalah perempuan yang duduk di pinggir jalan yang bertemu dengan Yehuda pada waktu itu. Akhirnya Yehuda bertobat dan dia berkata, aku yang salah, dia yang benar. Nah, disinilah kita melihat pertobatan Yehuda. Kita melihat sahabat dengan siapa kita bergaul erat, itu akan sangat mempengaruhi kerohanian kita. Yehuda diampuni oleh Tuhan dalam pertobatannya, tetapi kita melihat dia menanggung malu, dia menanggung akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, hikmah yang kita bisa petik dalam cerita ini adalah hati-hati memilih sahabat. Bersahabatlah dengan orang-orang yang hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga kita dibangun kerohanian kita dan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.